Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Syaharani. Saya di sini selaku moderator yang mengatur jalannya diskusi kita pada hari ini. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita buka pemateri kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh Kristina. Kepada Kristina, saya persilahkan. Terima kasih buat moderator atas kesempatannya sore hari ini. Perkenalkan, saya Kristinawati sebagai pemateri untuk mempresentasikan hasil lapangan observasi saya. Lapangan hasil observasi saya yang berjudul Program Keterampilan Tata Rias Pengantin di VMakeUp Palas Pekanbaru. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu lembaga pendidikan sebelum memasuki program keterampilan tata rias. Nah, lembaga pendidikan yaitu suatu badan yang berusaha untuk mengelola atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, keterampilan, bahkan keahlian, yaitu di dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan. Sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan mandiri. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu program dan pelatihan. Pertama itu pengertian program. Program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya suatu tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, pelatihan. Pelatihan itu setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Lanjut. Nah, kita memasuki materi program tata rias pengantin. Adapun pengertian tata rias pengantin itu di dalam Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan tata rias wajah atau yang disebut make up adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Istilah make up lebih sering ditunjukkan kepada pengubahan bentuk wajah meskipun sebenarnya seluruh tubuh bisa dihias atau di make up. Tujuan tata rias pengantin yang pertama adalah untuk mempercantik wajah seseorang, berhubung tidak ada suatu pola tertentu yang dapat digunakan untuk merias wajah, maka tindakan yang utama ialah menonjolkan bagian wajah yang bagus dan menyembunyikan bagian-bagian yang kurang indah dengan keterampilan pengolesan kosmetik dan merias membuat wajah lebih terlihat ceria dan anggun serta mengimbangi dengan keadaan sebuah pesta pernikahan. Nah, adapun kerangka dari penelitian saya ini yaitu yang pertama itu instrumental input. Yang pertama sumber belajar atau materi, metode, sarana, dan prasarana. Nah, penyelenggaraan program tersebut ini disetujui di lingkungan sekitar dan mendapat izin pemerintah setempat. LKP di VMakeUp ini menjadi sasaran yang tepat karena lembaga kursus ini atau pelatihan ini merupakan sasaran pendidikan non-formal yang diselenggarakan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja atau usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada yang masyarakat yang membutuhkan. Instrumental input dalam pelatihan di LKP VMakeUp ini terdiri dari sumber belajar, yaitu adanya tutorial atau instruktur pelatihan, adanya sebuah kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana. Kemudian adanya warga belajar, yaitu sebagai bahan mentah atau yang disebut dengan raw input yang memulai
untuk mengikuti pelatihan dari awal yang tadinya belum tidak memiliki skill atau keterampilan dalam tata rias pengantin, sehingga warga belajar turut ikut dilatih dalam proses pelatihan atau pembelajaran agar memiliki ilmu dan kemampuan yang diperoleh dan pelatihan tersebut. Dengan adanya sumber belajar, sarana dan prasarana serta dana memperlancar dan mempermudah proses pelatihan, maka instrumental input tersebut sangat mempengaruhi di dalam berjalannya proses pelatihan tata rias pengantin di LKP V-Makeup. Setelah selesai mengikuti pelatihan atau pembelajaran, peserta didik akan menjadi lulusan atau output yang memiliki skill atau kemampuan atau outcome, keberhasilan dan dari mengikuti program pelatihan tata rias. Setelah mengikuti atau telah tercapai atau keberhasilan, peserta didik dapat membuka usaha atau jasa untuk membuat usaha sendiri. Lanjut. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana minat bakat serta keterampilan yang dimiliki setiap wanita, remaja yang tidak memiliki pekerjaan, serta yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi setelah mengikuti pelatihan tata rias pengantin. Nah, teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori Carl Rogers yang mengajukan konsep pembelajaran yaitu yang disebut student centered learning, yang intinya kita tidak bisa mengajar orang lain, tetapi kita hanya bisa memfasilitasi belajarnya seperti memfasilitasi fasilitator. Yang kedua, seseorang akan belajar secara signifikan hanya pada hal-hal yang dapat memperkuat atau menumbuhkan self-nya. Yang ketiga, manusia tidak bisa belajar kalau berada di bawah tekanan atau kekuasaan. Pendidikan ada tekanan terhadap peserta didik. Pendidikan akan membelajarkan peserta didik secara signifikan atau bila ada tekanan terhadap peserta didik dan adanya perbedaan persepsi atau pendapat difasilitasi atau didiskomunikasi. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama itu dalam penelitian saya atau kursus tata rias kemandirian usaha disimpulkan dapat 1. Pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki lulusan sebagai hasil belajar kursus. Yang pertama, pengantin yang ditempuhnya yaitu manfaat hasil penelitian ini atau manfaat hasil pelatihan ini. Yang pertama, dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan teknik dan tata rias pengantin, menunjukkan sebagian besar peserta sudah memahami teknik-tekniknya untuk merias pengantin yang sangat bermanfaat sekaligus untuk jangka panjang dalam konteks kemandirian, yaitu dengan membuka usaha pengantin atau dalam pengusahaan kemampuan untuk melakukan cara kerja atau tahapan-tahapan merias dengan hasil tata rias yang bagus dan rapi, mulai dari persiapan alat make up, kosmetik, aksesoris, sanggul, dan busana. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi hasil lapangan saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materi pada hari ini. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, izin bertanya moderator. Ya, silakan Joshua. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada pemateri di dalam tata rias atau program tata rias ini apa saja teknik pengevaluasian yang biasanya dilakukan para anggota. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana anggota dapat membuat suatu usaha baru, karena saya tahu tadi penyampaian materi berkata bahwa di situ peserta didik itu diajarkan bagaimana dapat bertata rias untuk langsung dipraktikkan kepada pengantin gitu kan. Lalu bagaimana atau adakah kemungkinan mereka mendapatkan pendapatan dalam program tersebut? Mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Joshua. Kepada pemateri, apakah sudah paham? Paham, moderator. Oke, baik, terima kasih.
tadi pertanyaan Joshua yang pertama itu apa saja tahap evaluasi yang digunakan dalam kursus pengantin. Adapun tahap evaluasinya itu yang pertama 2 jenis, yaitu evaluasi teori dan praktek yang dilakukan melalui ulangan bulanan seperti melakukan uji percobaan. Mereka melakukan uji percobaan itu mendatangkan suatu model atau seseorang model untuk praktek hasil akhir mereka atau kerja lapangan dan ujian akhir mereka. Di dalam kursus ini jika masih belajar belum mendapatkan pendapatan, tetapi setelah melakukan kursus atau setelah melakukan pembelajaran dan membuka usaha sendiri akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan suatu skill yang dibilang keterampilan. Sekian dari saya, apa bisa dimengerti Joshua? Baik, terima kasih pemateri. Saya sudah paham dan mengerti. Cukup ya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Baiklah, saya di sini selaku moderator. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mita. Selamat sore. Terima kasih Joshua. Selamat sore. Sama. Sama-sama.